Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Idul Jamara dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 230303 10 dan 16. Pada malam hari ini, pada mata kuliah mikrobiologi laut, kita akan menjelaskan tentang peran mikroba perairan. Nah, apa itu mikroba? Mikroba sendiri adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, makhluk kecil ini dapat membawa manfaat sekaligus risiko bagi kesehatan. Nah, mengenal lebih jauh tentang jenis dan fungsi mikroba dapat membantu kita menjalani hidup jauh lebih sehat dan juga lebih waspada. Nah, mikroba terdiri atas berbagai jenis yang tersebar di mana-mana, mulai dari udara, air, tanah, hingga di dalam tubuh manusia. Meski kerap dianggap sebagai penyebab penyakit, tidak semua mikroba dirugikan. Nah, ada mikroba dan jenisnya. Ada beberapa mikroba yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah jenis mikroba. Pertama, bakteri. Bakteri merupakan mikroba bersel tunggal yang memiliki berbagai bentuk dan dapat hidup di lingkungan ekstrem seperti air panas, es, hingga di dalam tubuh manusia. Sebagian besar bakteri bermanfaat, misalnya bakteri Lactobacillus usus yang membantu mencerna makanan dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting. Namun, ada juga bakteri yang dapat menyebabkan penyakit bila jumlahnya berlebihan atau masuk ke bagian tubuh yang seharusnya steril. Contoh, penyakit akibat bakteri antara lain tuberkulosis, TBC, tipes, dan infeksi saluran kemih. Yang kedua, virus. Virus berukuran jauh lebih kecil dari bakteri dan tidak dapat hidup atau berkembang biak tanpa menumpang pada sel makhluk hidup. Di antara ratusan jenis virus, ada yang bermanfaat dalam dunia riset dan teknologi, seperti dalam pembuatan vaksin dan pengobatan penyakit genetik. Namun, sebagian virus bersifat patogen atau dapat menyebabkan penyakit yang menular, misalnya influenza, campak, hepatitis, serta polio. Penyebaran virus umumnya sangat cepat melalui udara, cairan tubuh, atau makanan, sehingga penting menjaga kebersihan diri dan mendapatkan vaksinasi sesuai anjuran. Yang ketiga, jamur. Jamur mikro seperti ragi dan kapang terlama dimanfaatkan dalam industri makanan, misalnya untuk membuat roti, tape, tempe, dan kecap. Lalu itu beberapa jenis jamur juga digunakan untuk memproduksi antibiotik, enzim, serta vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Di sisi lain, jamur tertentu dapat menyebabkan infeksi pada kulit, kuku, mulut, atau alat kelamin, seperti kandidiasis dan kurap. Infeksi jamur atau lebih mudah terjadi pada orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah dan lingkungan yang kurang bersih dan lembab. Nah, ini seperti pada gambar, ada pada roti, serta produk makanan, seperti oncom yang ada jamurnya Rhizoporus orizo, tempe, Neuropora cytophylla, kecap, Aspergillus sojae, nah, keju Saccharomyces cerevisiae, dan tapai Penicillium camembert. Lanjut. Yang keempat, ada protozoa. Nah, protozoa adalah mikroba bersel satu yang dapat bergerak bebas dan umumnya hidup di lingkungan lembab seperti air tawar, tanah, atau dalam tubuh hewan. Ingat, dalam tubuh hewan. Nah, sebagian protozoa berperan menjaga keseimbangan rantai makanan di alam, misalnya sebagai sumber makanan bagi organisme air lainnya. Namun, protozoa tentu dapat menimbulkan penyakit pada manusia, terutama di daerah tropis, contohnya parasit Plasmodium, penyebab malaria, dan Entamoeba listolytica yang bisa menyebabkan disentri. Mikroba memiliki peran yang sangat beragam bagi kesehatan manusia. Ada mikroba yang membantu tubuh tetap sehat, tetapi ada juga yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan.
Agar bisa lebih bijak dalam menjaga diri, penting untuk mengetahui manfaat dan risiko yang dapat ditimbulkan oleh mikroba dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehadiran mikroba tidak selalu berdampak buruk. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan risiko mikroba untuk kesehatan. Itu sebagai membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi di usus, mendukung pembuatan makanan fermentasi seperti tempe, yogurt, dan kecap, mendukung pembuatan obat-obatan seperti antibiotik dan vitamin, membantu menjaga kesehatan ekosistem, serta mengurai limbah organik. Nah, risikonya, bagi risiko, meski memiliki peranan yang bermanfaat tadi dalam kehidupan, mikroba juga bisa menimbulkan beberapa risiko seperti menyebabkan penularan penyakit melalui makanan, air, lingkungan yang tidak terjaga, terus memicu wabah penyakit terutama saat daya tahan tubuh menurun. Nah, terus ada penyebab infeksi, alergi, atau keracunan makanan. Fermentasi hasil perikanan. Nah, proses penguraian senyawa kompleks protein, lemak dalam ikan atau udang menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh aktivitas mikroorganisme, terutama enzim yang dihasilkannya. Nah, tujuan fermentasi sendiri itu sebagai pengawetan, itu untuk menghasilkan asam, alkohol atau senyawa anti mikroba. Yang kedua, menciptakan rasa, aroma, dan tekstur yang khas dari hasil perikanan, hasil dari fermentasi tersendiri. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi nilai gizi. Nah, ya, lalu melibatkan mikroba alami dari ikan atau lingkungan atau starter yang ditambahkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang fermentasi peda. Peda adalah produk ikan fermentasi, biasanya ikan kembung, dengan penambahan garam, nah itu basah atau kering, yang difermentasi selama periode tertentu. Proses ini melibatkan dua tahap utama, penggaraman dan fermentasi. Nah, penggaraman sendiri itu adalah melibatkan osmosis atau dehidrasi parsial. Osmosis adalah proses penghilangkan sebagian air dari ikan tersebut. Nah, kemudian dehidrasi parsial adalah proses menghilangkan sebagian air dari suatu zat atau dari ikan tersebut. Nah, osmosis sendiri adalah penggerakan air melalui membran semi-permeable dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke area dengan konsentrasi tinggi. Nah, hampir sama dengan dehidrasi parsial, hanya saja osmosis itu menggunakan cairan yang dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang ada di dalam tubuh ikan kembungnya, yang mana itu akan membuat cairan yang ada di dalam tubuh ikan keluar. Contohnya, mengeringkan sebagian buah-buahan dengan merendamnya dalam sirup gula pekat sebelum dikeringkan lebih lanjut, ya, di mana sirup gula ini akan menarik air dari dalam buah tuh, di dalam buah. Nah, kemudian dari fermentasi sendiri, ripening. Nah, ripening ini adalah proses setelah fermentasi. Nah, proses ini melibatkan serangkaian perubahan biokimia kompleks yang dimediasi oleh enzim dari mikroorganisme atau yang sudah ada dalam bahan pangan itu sendiri dari kondisi lingkungan tertentu. Nah, itu termasuk sebagai suhu dan kelembabannya. Nah, bahan baku dan lingkungan. Bahan baku dari peda hanya dua, yaitu ikan kembung, dan garam. Nah, lingkungannya sudah pasti garam yang tinggi. Kadar garam yang tinggi awalnya aerobik atau lingkungannya ada udara, kemudian menjadi anaerobik, tidak berudara. Nah, di dalam wadahnya itu akan dihilangkan udaranya sehingga menjadi wadah yang anaerobik tanpa udara. Dan kemudian suhunya tropis, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kemudian fermentasi peda, peran garam. Peran garam sendiri sebagai seleksi mikroba. Garam hanya menyeleksi mikroba yang halofilik, yang suka garam atau yang tahan terhadap garam, halotoleran, yang dapat tumbuh di
di ikan kembungnya yang menghambat pembusukan, mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk misalnya Pseudomonas dan Acinetobacter yang tidak tahan terhadap garam tinggi. Kemudian sebagai penarik air, mengurangi aktivitas air di dalam tubuh ikan, menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Kita hanya ingin mikroba yaitu enzim proteolitik. Nah, sebagai aktivasi enzim proteolitik sendiri itu merupakan sebagai yang menghasilkan enzim protafase. Dan kemudian enzim ini kemudian mikroba dominan dalam fermentasi peda. Terjadi suksesi mikroba, perubahan komunikasi seiring waktu, dominan bakteri asam. Nah, dominannya itu didominasi oleh bakteri asam laktat halofilik. Contohnya Tetragenococcus, Pediococcus, Weissella, Lactobacillus, beberapa spesies halotoleran. Lainnya terutama tahap awal atau pembukaan pada wadah bakteri gram positif, Coccus, Staphylococcus, Micrococcus yang halofilik, beberapa khamir halofilik. Nah, autolisis ini pula itu proses mendiamkan peda, itu fermentasi peda sebentar agar terjadi aktivasi enzim proteolitik itu. Nah, enzim proteolitik ini tersendiri yang menghasilkan enzim protase. Nah, enzim protase ini yang akan menjadi pemecah protein. Nah, yang kemudian protase ini sebagai 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 pemecah protein lah. Kemudian yang menghasilkan tekstur ikan menjadi lebih lunak dan terbentuk prekursor rasa. Nah, pada aktivitas mikrobanya dari fermentasi karbohidrat ada bakteri asam laktat memfermentasi gula, sisa glukagen ikan. Asam laktat menurunkan pH sedikit pH serta berkontribusi pada pengawetan dan rasa. Terus lipolisis, pemecah lemak oleh lipase dari ikan atau mikroba. Asam lemak bebas berkontribusi pada aroma. Kemudian 3, produksi senyawa aroma, pembentukan senyawa volatil ester hidroklorida dari pemecahan asam amino dan lemak. Nah, hasil akhirnya tekstur lebih lunak akibat proteolisis, aroma dan rasa yang khas, peda gurih, umami dari asam amino seperti glutamat atau micin, dan sedikit asam dan asin. Nah, yang terus pengawetan kombinasi garam tinggi dan sedikit penurunan pH oleh bakteri asam laktat. Nah, dari ikan ke udang, kita telah melihat fermentasi peda ikan kembung yang didominasi penggaraman dan proteolisis. Sekarang kita beralih ke produk berbasis udang atau rebon yang proses sangat berbeda, yaitu terasi. Nah, terasi atau belacan dan nyebutnya adalah produk fermentasi berbentuk pasta, dibuat dari udang kecil, rebon, acetes sp, atau ikan kecil melalui proses penggaraman, penjemuran, dan fermentasi. Nah, fermentasi ini itu adalah pemeraman. Warna bervariasi tergantung udangnya, entah itu merah muda, coklat, ungu, tergantung bahan baku dan proses. Nah, bahan bakunya rebon itu acetes sp atau udang atau ikan kecil, terus garam NaCl dan garam NaCl.
Nah, prosesnya itu melibatkan pencampuran rebon dan garam, kemudian penjemuran, dehidrasi parsial, mengurangi aktivitas air. Yang ketiga, penumbukan atau penggilingan menjadi pasta. Kemudian pemeraman atau fermentasi. Nah, seringkali anaerobik tanpa udara, dibungkus, dipadatkan, bisa berulang, jemur, tumbuk, peram, jemur, tumbuk, peram. Fermentasi. Nah, lingkungan fermentasi. Kalau garam tinggi tapi mungkin sedikit lebih rendah dari peda, tergantung jenis terasi. Nah, aktivitas airnya relatif rendah karena penjemuran. Nah, airnya menguap, dan kemudian pH-nya sendiri cenderung netral atau basa, alkalis. Ini berbeda dari fermentasi asam seperti yogurt atau peda yang sedikit asam. Nah, kondisi pemberamannya umumnya anaerobik tanpa udara. Nah, mikroba dominan dalam fermentasi terasi itu karena kondisi garam yang tinggi, pH netral atau basa, mikroba yang dominan berbeda dari peda. Dominan bakteri halofilik atau halotoleran yang alkalifilik, suka basa atau alkali toleran. Contoh, Bacillus sangat umum, misal Bacillus subtilis, Bacillus lithoformis, dan Bacillus amyloliculfaciens. Nah, kedua, bakteri Coccus gram positif, misalnya Staphylococcus halofilik. Terkadang ditemukan bakteri asam laktat, misalnya Tetragonococcus, tapi perannya mungkin tidak dominan di peda. Nah, kemudian ada pada prosesnya proteolisisnya kuat. Ini adalah kunci fermentasi terasi. Nah, enzim protase terutama dari Bacillus sangat aktif pada pH netral atau basa. Protein dari rebon diubah menjadi peptida. Nah, peptida ini kemudian dipecah lagi menjadi asam amino yang sangat banyak. Nah, pentingnya terjadi deaminasi asam amino, pembuangan gugus amino menghasilkan amonia. Nah, produksi amonia inilah yang menyebabkan kenaikan pH menjadi basa. Produksi senyawa aroma atau basa atau rasa. Nah, amonia memberi aroma tajam dan khas terasi. Nah, asam amino terutama asam glutamat mungkin memberikan rasa umami, gurih yang kuat. Nah, senyawa volatil lainnya hasil pemecahan asam amino dan lemak oleh lipase dari mikroba menghasilkan senyawa sulfur, ester, dan lain-lain, berkontribusi pada kompleksitas aroma. Nah, pigmen reaksi Maillard saat penjemuran atau pemasakan, dan pigmen astaxanthin dari udang berkontribusi pada warna. Nah, hasil akhirnya tekstur pasta padat, hasil penumbukan dan dehidrasi. Aroma yang tajam menyengat khas amonia, tapi juga gurih. Rasa yang sangat gurih, umami tinggi dan asin. Pengawetan kombinasi garam tinggi, aktivitas air yang rendah, dan pH tinggi, basa. Nah, disebabkan lingkungan ekstrim yang menghambat banyak mikroba pembusuk. Nah, perbandingan kunci peda dan terasi. Nah, fiturnya dari bahan baku kita lihat sudah pasti beda, ikan kembung dan udang kecil, walaupun bisa diubah. Nah, dari proses kunci, dari peda ada penggaraman dan pematangan. Sementara terasi ada penggaraman, penjemuran, penumbukan, dan pemeraman. Nah, terus mikroba dominan dari peda itu bakteri asam laktat halotoleran, Tetragonococcus. Dari terasi pula bakteri halotoleran alkalifilik, Bacillus sp. Dari perubahan pH, peda cenderung stabil atau sedikit turun asam, sementara terasi cenderung naik menjadi basa atau alkalis. Produk utamanya asam laktat yang sedikit serta asam amino dari peda, sementara dari teri ada amonia yang mempunyai bau yang khas serta asam amino glutamat. Dari
dari rasa yang khas dari pedas, asin, sedikit asam, gurih. Sementara dari terasi, rasa asin dan juga sangat gurih, umami dari terasi, dan serta aroma yang tajam dari amonianya. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, mikroba perairan, terutama bakteri halofilik yang tahan terhadap garam, adalah aktor kunci dalam fermentasi produk perikanan tradisional. Kondisi lingkungan, terutama kadar garam dan ketersediaan oksigen, menyeleksi mikroba yang tumbuh. Fermentasi peda contohnya didominasi proteolisis, autolisis dan mikroba, dan sedikit fermentasi asam laktat yang menghasilkan pH stabil atau agak asam. Nah, dari fermentasi terasi pula didominasi proteolisis kuat dari bakteri Bacillus seperti Bacillus yang menghasilkan produksi amonia. Nah, produksi amonia menghasilkan pH basa alkalis serta rasa umami kuat. Kedua proses menunjukkan adaptasi mikrobiologi yang kuat, yang luar biasa untuk perawetan dan menciptakan rasa yang khas pada setiap fermentasi hasil lauk. Oke, sampai di sini saja presentasi saya pada malam ini, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.